Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Dikisahkan pada zaman Rasulullah, ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan sholat, baik fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah tak pernah terlewat. Suatu ketika, Alqamah sakit keras. Istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW dengan tujuan memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah SAW langsung mengutus Ammar, Bilal, dan Syuaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Namun lisannya keluh tak kuasa berucap. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, ibunya. Ia sudah sangat sepuh, sudah sangat tua. Rasulullah SAW meminta, temuilah ibunya. Sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah. Jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi. Aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi SAW. Setibanya, ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah padaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah SAW. Aku tidak suka kepadanya, karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Setelah ibunda Alqamah, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu bakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, rajuk ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoi dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah SAW panjang lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhoi anakku Alqamah, ikrar sang ibunda. Kali ini Nabi SAW kembali memerintahkan Bilal, hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ataukah belum? Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku. Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibunda lah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya ridho, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya. Pada hari itu juga, Alqamah menghembuskan napas terakhirnya. Tersiar kabar kematiannya. Rasulullah SAW pun hadir bertakziah.
beliau memerintahkan agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani, bersama para sahabat beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum muhajirin dan ansar, siapa yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali jika ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibunya, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibunya, murka Allah juga berada pada murka ibunya." Demikian kisah Alqamah yang disarikan dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua. Wallahu a'lam.